Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, NPM 2051010228 dari kelas D, Prodi Ekonomi Syariah semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172 guna memenuhi tugas UTS tafsir ayat ekonomi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Terjemahan perkata surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172 yaitu ayat 168. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, kulu, makanlah mimma fil ardi, dari makanan yang terdapat di bumi, halalan, yang halal, thayyiban, dan baik, wala tattabi'u, dan janganlah kamu mengikuti khutuwatus syaiton, langkah-langkah setan, innahu, sungguh setan itu, lakum, bagimu, aduwun, musuh, mubin, yang nyata. Ayat 172. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, kulu, makanlah, min thayyibatina, dari rezeki yang baik, razaqnakum, yang kami berikan kepada kamu, washkuru, dan bersyukurlah lillahi, kepada Allah, in kuntum, jika kamu, iyyahu, hanya kepadanya, ta'budun, menyembah. Tafsir global surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Ayat 168 yaitu 1. Halal di sini mencakup halal yang memperolehnya, seperti tidak dengan cara merampas dan mencuri, demikian juga tidak dengan muamalah yang haram atau cara yang haram, dan tidak membantu perkara yang haram. Kedua, yaitu yang suci, tidak bernajis, bermanfaat, dan tidak membahayakan. Ada yang mengartikan thayyib di ayat ini dengan tidak kotor, seperti halnya bangkai, darah, daging babi, dan segala hal yang kotor lainnya. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa yang haram itu ada dua, yang haram zatnya dan yang haram karena ada sebab luar, seperti karena terkait dengan hak Allah atau hak hambanya. Demikian juga bahwa hukum makan agar dapat melangsungkan kehidupan adalah wajib. Yang ketiga, seperti menghalalkan dan mengharamkan dari diri sendiri segala nazar maksiat, juga mengkonsumsi barang-barang haram. Setan adalah musuh yang jelas bagi kita, oleh karenanya tidak ada yang diinginkannya selain menipu kita dan mencelakakan kita. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup menyebutkan jangan mengikuti langkah-langkah setan, tetapi menerangkan bahwa dia adalah musuh yang nyata bagi kita. Dan tidak sampai di situ, dia menerangkan lebih rinci apa yang diserukan setan, yaitu menyuruh berbuat jahat dan keji seperti yang disebutkan pada ayat setelahnya. Pada ayat 172 yaitu 1, ayat ini perintah kepada kaum mukmin secara khusus setelah memerintahkan secara umum kepada manusia. Hal itu karena hanya merekalah yang dapat mengerti nasihat yang disampaikan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka memakan yang baik-baik dan bersyukur kepada Allah baik dengan hati, lisan maupun anggota badan, seperti menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya atau dengan mengerjakan amal soleh. Perintah ini sama seperti perintah Allah kepada Rasulnya, yaitu memakan makanan yang baik dan beramal soleh. Kedua, perintah memakan yang baik-baik berarti larangan memakan yang kotor, seperti halnya orang-orang kafir yang memakan sesuatu
kotor dan mengharamkan makanan yang baik. Yang ketiga, ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bersyukur kepada Allah berarti telah beribadah kepadanya. Demikian juga menunjukkan bahwa memakan makanan yang baik merupakan sebab untuk beramal soleh dan sebab diterimanya amal soleh tersebut. Ringkasan Surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Di dalam ayat ini ditegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah dan rezeki yang diberikannya itu haruslah disyukuri. Dalam ayat 168, perintah makan makanan yang baik ditunjukkan kepada manusia umumnya, karena perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti ajaran setan. Sedangkan dalam ayat ini, perintah ditunjukkan kepada orang mukmin saja agar mereka makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab itu perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.